Nama saya Melania. Saya guru wali kelas 4B. Besok saya bersama Bu Deni akan melakukan supervisi di kelas saya. Terima kasih Bu atas sesi perkenalannya. Jadi, Bu Mel, begini ya. Hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi ya. Sebelum besok saya akan masuk ke kelas Anda untuk mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, adapun tujuan observasi yang saya lakukan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan Anda sebelum Anda melakukan observasi besok agar lebih siap sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk Anda. Nah, gitu ya Bu ya. Oke, bagaimana perasaan Ibu saat saya akan melakukan observasi? Perasaan saya yang pertama ya tentu saya sangat senang ya Bu, karena memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan kerja, sehingga nantinya saya tahu apa hal yang baik yang sudah saya lakukan dalam kompetensi saya sebagai seorang guru dan apa hal-hal yang masih perlu saya perbaiki dalam kompetensi saya sebagai seorang guru juga. Luar biasa sekali ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang Mel yang ingin saya tanyakan sebelumnya. Apa hal yang ingin Ibu kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dari murid maupun dari diri Ibu sendiri? Kalau untuk murid, tentunya saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan besok, serta terus meningkatkan keaktifan mereka saat belajar. Dan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya yang terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka. Oke, apa ini tantangan yang Ibu hadapi dalam mengajarkan mata pelajaran yang Ibu ambil? Tantangan bagi saya yang pertama itu adalah ketika saya menjelaskan konsep secara perlahan dan dilakukan berulang-ulang, bahkan dengan melibatkan mereka secara langsung, pun mereka masih kesulitan untuk memahami konsep dari materi itu sendiri. Jadi, kira-kira persiapan apa yang Ibu lakukan untuk supervisi besok? Persiapan yang saya lakukan adalah menyiapkan materi yang akan saya ajarkan sebelum masuk ke kelas. Dan yang kedua, menyiapkan media pembelajarannya agar lebih memudahkan dalam proses pembelajaran nanti. Oke, baiklah Bu Melani. Besok saya akan masuk ke kelas Anda untuk melakukan pengamatan ya kegiatan dalam pembelajaran. Terima kasih sudah meluangkan waktu serta memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas ini. Sama-sama Bu Neni.
betul. Untuk kalian bisa memahami isi cerita yang berjudul Awas. Kira-kira siapa yang masih ingat kemarin di dalam cerita Awas itu menceritakan tentang apa? Yuk, Fania. Oke, siapa yang tabrakan? Rudi dengan siapa? Dengan bapak-bapak. Terus? Apa lagi? Selain Fania, siapa yang mau menceritakan lebih lengkap lagi kemarin? Ceritanya tuh dari awal sampai akhirnya itu. Dari kemarin itu yang kita sudah bermain peran, ada yang Dava sampai jatuh, aduh bu sakit bu, pantat bu. Oke, ya siapa yang mau menceritakan dari ceritanya? Tadi ya senjata ya, ayo tunggu. Aldi kok jalan kakinya jatuh terus karena terpleset, sepatunya licin. Berapa kali Aldi jatuh kemarin? Dua apa tiga? Oke, ya Aldi mungkin mau cerita. Kemarin mau cerita apa sih kemarin? Udah lupa? Ya, coba bagus. Ada garis bagus. Ya. Lanjut, siapa yang mau bantu bagus? Sudah sampai di depan tuh, yuk. Siapa yang menyempurnakan punyanya? Maritza. Ceritanya Maritza pasti benar sama sendiri gak apa-apa. Siapa yang mau coba lagi? Bagus, Maritza, Fania udah coba, bagus. Helena, yuk. Tetap mengayuh sepedanya nih. Oke. Ya, bunyi klakson. Tiba-tiba bunyi klakson. Terus? Rudinya? Kaget. Bunyinya kaget. Ya. Nah, dari sebagian dari kalian masih mengingat cerita dari judul cerita Awas itu. Ternyata kalian bisa mendalami kemarin ya peran yang sudah dimainkan. Selena berperan jadi ibu-ibu yang menggunakan jilbab. Nah, di situ kalian bisa memahami si ceritanya. Ternyata Rudi hendak berangkat ke sekolah. Pagi-pagi mau membersihkan kelas atau piket kelas. Di tengah-tengahnya dalam perjalanannya ternyata si Rudi lampunya itu sudah cepat sekali berubah menjadi kuning. Kalau rambu-rambu lalu lintas sudah berwarna kuning, apa yang harus kalian lakukan? Berhenti, karena itu lampunya memperingati kalian untuk hati-hati. Karena itu hendak berubah menjadi berwarna merah. Lampunya sudah mau berubah menjadi warna merah, tapi si Rudi ternyata merasa di depannya itu ternyata aman karena tidak ada motor yang lewat. Rudi hendak mengayuh. Ternyata di depan sana datang seorang bapak pakai motor laju, tiba-tiba membunyikan klakson. Akhirnya bapaknya ngerem, tiba-tiba ngerem nih, jatuh bapaknya.
bapaknya dibangun, dia apain? Rudinya? Betul, dia marahin Rudi, bilang apa? Jose, bapaknya bilang apa? Kemarin? Iya, pakai bahasa aku sendiri. Jose, bapaknya kemarin bilang apa? Jose kemarin bagus loh bermain perannya. Ya, siapa yang bantu bapaknya kemarin marahin Rudi bilang apa? Oke, yuk, bisa. Kebalik. Oke. Nah, kalau di sini lampu hijau, berarti di sana lampu merah. Kenapa kamu masih menyeberang? Seperti itu ya. Nah, berarti kalian kalau berangkat ke sekolah, hati-hati. Lihat di sekitarnya. Kalau ada rambu-rambu, misal sudah warna kuning, kalian segeralah harus berhenti. Karena itu sebentar lagi, beberapa detik lagi mau berubah menjadi warna merah. Tetap tertib, lalu lintas. Nah, dari cerita awas ini, kita pagi ini, kita mau menulis. Jadi tujuan pembelajaran kita itu kita mau menulis paragraf argumentasi. Ya, siapa yang tahu apa itu argumentasi? Ya, apa itu paragraf argumentasi? Argumentasinya dulu kita cari tahu dulu. Asli itu argumentasi. Kira-kira siapa yang tahu apa itu argumentasi? Argumentasi nih, ibu minta kalian tuliskan di sini, terus nanti tempel di papan tulis. Menurut kalian apa sih itu argumentasi? Nih, baca dulu. Iya, menurutmu aja. Singkat, satu kata kah, dua kata kah, tiga kata kah, boleh? Boleh. Kalau P itu satu huruf bukan satu kata. Kalau satu kata terdiri dari beberapa huruf, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, betul. Oke, yang sudah boleh ditempelkan di papan tulis. Apa ya? Bagi yang nggak tahu kita cari tahu sama-sama. Argumen. Apa itu argumen? Yang biasanya kalian lakukan setiap harinya. Sudah? Kalau sudah boleh tempel di sini. Ya. Oke, kita tahu dari Rafael pertanyaan yang disampaikan. Terus dari Bima ada kata baru. Oke. Apa lagi? Boleh aja nggak apa-apa. Kembali gitu ya. Oke. Bagi ya. Oke.
9, 10. 9 anak lagi. Oke. Ya, tungguin. Ya, siapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ayo, 6 orang lagi. Katarina boleh tulis apa aja yang ada di pikirannya Katarina. Berapa? Ya, siapa lagi yang belum? Katarina, Leopra, Olive. 14. Ya. Mau kasih nama boleh. Yang mau kasih nama nggak apa-apa. Ah ya, apa? Ya. Ya. Oke, yuk hitungin Pamela, Katarina. Oke, sudah. Sekarang kita lihat yuk. Ini jawaban dari kalian. Apa sih itu argumentasi? Ada yang bilang pertanyaan yang disampaikan Rafael. Terus ada yang bilang kalau argumentasi itu adalah kata baru. Betul, kata baru yang baru kalian dengar. Bisa jadi itu buat. Terus argumentasi adalah alasan atau penyebab beberapa pendapat demikian apa. Kita garis bawahi. Bisa jadi itu adalah alasan. Pendapat. Kemudian dari siapa lagi nih yang pakai pensil? Oh, pakai bolpen. Mengandung pendapat, keyakinan dan pandangan terhadap sebuah permasalahan. Kayak pendapat, keyakinan, saya garis bawahi. Ini. Kemudian apa lagi? Ada yang bilang argumentasi itu pertanyaan yang kalian sampaikan yang disebut argumentasi. Pertanyaan ya. Coba kita garis bawahi dulu. Kemudian itu ada pernyataan. Pernyataan yang kalian sampaikan. Terus ada keyakinan. Siapa ini yang nulis? Keyakinan, gak ada namanya. Terus ada lagi yang bilang kalau argumentasi itu adalah saat berdiskusi atau menyiapkan pendapat secara lisan atau penyebab kalian berpendapat. Kita garis bawahi berpendapat lisan. Ada yang bilang juga kalau argumentasi itu peraturan baru. Ada yang bilang kalau argumentasi itu peraturan baru. Ada juga yang bilang berdiskusi dan alasan atau kata yang disampaikan. Terus secara lisan tertulis. Kita garis bawahi alasan, penyebab. Kemudian ada yang bilang kalau argumentasi itu berdiskusi, menyampaikan pendapat. Ada yang juga bilang kata baru. Siapa lagi selain Bima yang bilang kata baru? Nggak masalah. Terus ada yang bilang lagi
Oh, ternyata ada 4 orang yang bilang kata baru. Oke. Saat berdiskusi atau menyampaikan pendapat lisan atau tertulis. Saat berdiskusi atau menyampaikan pendapat secara lisan, tertib. Oke, bercerita sama-sama dengan teman. Nah, sebagian dari kalian kita sudah tahu apa itu argumentasi. Dimana tadi ada yang bilang argumentasi itu alasan bu, pendapat bu, pendirian bu. Oke. Ada lagi yang bilang kalau itu argumentasi itu bisa disampaikan secara lisan dan tulisan. Ini dari kalian yang sudah bilang. Oh. Ada yang bilang juga bu, argumentasi itu kata baru. Argumentasi itu kata baru. Mungkin kata baru yang baru kalian dengar. Nah, itu yang mau kita pelajari hari ini. Kita mau belajar tentang argumentasi. Jadi argumentasi itu apa? Dari sini tadi alasan. Kata argumentasi itu adalah sebuah alasan. Alasan itu apa? Menolak atau mendukung. Tuh, pendirian. Tadi ada yang bilang pendirian. Pendapat. Ada yang bilang pendapat nih. Keyakinan. Bisa saja itu menolak atau mendukung. Nah, itu argumentasi. Jadi argumentasi itu adalah alasan. Ini dengan dulu alasan. Alasan untuk menolak atau mendukung pendapat. Apa lagi tadi? Pendirian. Apa lagi? Yang tadi di sini aku bacakan. Keyakinan, Peter. Dan lain sebagainya banyak. Nah, lalu kalau argumentasi itu adalah alasan, paragraf argumentasi berarti apa? Kalau argumentasi itu adalah alasan, lalu paragraf argumentasi apa? Oh, bisa jadi. Lalu paragraf argumentasi apa? Coba kalian buka di bukunya halaman 50. Nah, di situ coba kita baca bersama-sama. Apa itu paragraf argumentasi? Ya, 1, 2, 3.
kalian mau menuliskan pendapat kalian, di mana tadi pendapat itu adalah argumentasi atau alasan yang kalian berikan, itu disebutkan dalam paragraf argumentasi. Nah, dalam paragraf argumentasi kalian mengeluarkan pendapat kalian. Tapi harus apa? Dalam pengertian yang tadi kita bacakan itu apa? Pendapat kalian itu harus didukung dengan alasan. Alasannya itu harus diberikan dalam bentuk yang bisa dibuktikan. Oke, jadi paragraf argumentasi itu adalah alasan yang dapat dibuktikan. Kalian menulis paragraf tentang pendapat kalian, tetapi itu bisa dibuktikan, mau secara ilmiah ataupun secara kalian menyelidiki sendiri, mencari tahu sendiri. Itu paragraf argumentasi. Keluarkan pendapat yang ada di kepala kalian, ide-ide yang ada di kepala kalian, kalian boleh keluarkan, dibuat dalam bentuk tertulis. Nah, itu paragraf argumentasi. Tapi harus ada buktinya, harus bisa dipercaya. Tujuannya apa? Tujuannya apa ya? Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi tadi kita pikirkan dulu adalah paragraf yang mengungkapkan paragraf yang mengungkapkan atau menyampaikan disertai alasan. Disertai dan alasannya. Kalau paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengungkapkan atau menyampaikan pendapat disertai alasannya. Plus bukti. Itu bisa dibuktiin. Lalu tujuannya untuk apa paragraf argumentasi? Nih, kalian sudah punya alasan nih. Dimana tadi argumentasi itu alasan untuk menolak, bisa juga untuk mendukung pendapatnya kalian. Lalu tujuannya tadi apa? Untuk meyakinkan. Untuk meyakinkan Putra, mau meyakinkan Ibu kalau hari ini dia tidak menggunakan topi saat upacara. Dia berusaha untuk meyakinkan Ibu kalau dia hari ini itu tidak membawa topi karena tidak bisa jadi tiba-tiba jatuh di jalan. Biasanya tadi Helena, kenapa dia tidak menggunakan dasi saat upacara? Dia berusaha tuh menyampaikan pendapatnya agar Ibu tuh terima pendapatnya. Dia bilangnya gini, Bu, saya hari ini nggak pakai dasi, sesek. Iya, kancingnya nanti terlalu nyakit di leher. Kira-kira kalau Helena bilang seperti itu, Ibu percaya nggak? Percaya nggak? Percaya. Belum tentu juga. Tapi Ibu percaya kenapa? Mengingat bajunya Helena itu lebih kecil daripada badannya. Kalau dipakai sambil ini nanti kenapa sesek?
Itu Helena mengutarakan pendapatnya agar Bu Melani itu percaya. Kenapa? Dia nggak pakai alasan, nggak pakai dasi hari ini. Nah, itu yang dinamakan paragraf argumentasi. Dia tuh atau dia sampaikan secara langsung, secara lisan. Nah, itu paragraf argumentasi. Kalau namanya paragraf, berarti kalian menyampaikan pendapat kalian dalam bentuk apa? Tulisan. Karena namanya paragraf. Kalau tujuannya apa tadi? Yo, tujuannya tadi apa? Meyakinkan. Betul, meyakinkan. Cukup kata kuncinya meyakinkan. Meyakinkan pendengar, meyakinkan pembaca. Kalau dari buku ini bisa meyakinkan pembaca. Kalau disampaikan melalui lisan atau berbicara langsung, bisa meyakinkan pendengarnya. Itu tujuan dari argumentasi atau paragraf argumentasi. Kali ini Ibu mau minta kalian membuat pendapat kalian sendiri, tapi dari cerita awal. Nah, sebelum ke sana Ibu kasih contoh dulu. Ini sudah ya, Ibu hapus ya. Ibu hapus atau mau ditulis dulu? Tulis dulu. Ya, sudah tulis ya Pak? Belum. Ibu hapus ya. Hapus. Yang belum menulis nanti mungkin bisa pinjam punya temannya. Ya udah, Ibu kasih kesempatan tulis dulu. Yang ciri-ciri. Ciri-cirinya Helena, rambutnya putih. Ciri-cirinya Elo, kulitnya sedikit lebih cerah. Ciri-cirinya Theo apa? Kita manis. Senang ya? Terus ciri-cirinya ada apa? Oh, kamu juga punya ciri-ciri tuh ya? Kamu apa? Kecil tapi suaranya nyaring. Itu dapat. Paragraf argumentasi juga kayak kamu punya ciri-ciri. Ya, yuk. Sekarang kembali lagi ke halaman 56. Di situ ada ciri-ciri paragraf argumentasi di situ. Nah, yang pertama apa tuh ciri-cirinya? Nah, di situ ada pendapat. Kalau kalian lihat paragraf ada pendapat, ada keyakinan, ada pandangan terhadap sebuah permasalahan, itu adalah paragraf argumentasi. Di garis bawahi pendapat, keyakinan. Di mana paragraf itu nanti berisi tentang pendapat, keyakinan. Itu pasti tuh paragraf argumentasi. Nah, yang kedua, ciri-ciri yang kedua apa? Yang kedua, lembar sebelumnya. Oke, ada data akurat yang dipakai untuk meyakinkan orang lain. Data akurat, tepat, benar, tidak salah sasaran. Itu akurat. Kalau kamu coba berapapun kali itu pasti akan ketemu hasilnya. Kan betul. Kamu nyari di internet, nyari di mana-mana, jawabannya sama. Itu akurat, benar, tepat, dan tidak salah, tidak melenceng. Pasti benar. Itu namanya akurat. Nah, lalu ciri yang ketiga apa? Menjelaskan permasalahan dengan cara Krisis dan menganalogikan. Kamu harus menjelaskan
4 anak. Mereka lagi ngapain itu kira-kira? Berdiskusi. Biasanya yang kalian lakukan di dalam kelas kalau tugasnya berdiskusi secara kelompok. Nah, itu kalian sudah mengeluarkan pendapat kalian. Kalian sudah berargumentasi. Hanya saja kalian tidak sadar kalau kalian sedang berargumentasi atau mengeluarkan pendapat yang ada di kepala kalian sesuai dengan materi yang kalian pelajari hari itu. Nah, cara menyampaikan pendapat argumentasi itu ada apa aja di situ? Bisa saja kalian sampaikan menurutku. Tuh. Ya, ada yang satunya tuh menyampaikan menurutku. Terus bisa juga aku tidak setuju karena apa alasannya? Harus disampaikan alasannya. Biar temannya tuh yakin. Biar temannya tuh tahu. Biar temannya tuh percaya. Terus kalian juga bisa menggunakan betul sekali. Aku setuju. Kemudian aku sependapat denganmu karena itu ada 4 kata itu yang bisa kalian gunakan untuk mengutarakan pendapatnya kalian. Nah, coba kita lihat contohnya ya. Contoh paragraf argumentasi. Aku pakai kotak merah, spidol merah. Yang hitamnya habis. Gue hapus ya. Coba kita mau berlatih
dalam jeruk itu banyak untuk bisa menambah daya tahan tubuh kita agar tidak gampang sakit. Makanya kita butuh vitamin C. Kalau orang udah banyak mengonsumsi vitamin C, tubuhnya akan lebih kuat, segar, nggak gampang sakit. Nah itu dan itu bisa dibuktikan. Semua anak kelas 4B menyukai jeruk karena banyak mengandung vitamin C yang baik daya tahan. Nah, itu paragraf argumentasi contohnya. Nah, itu contohnya dari wortel dan jeruk. Mana yang kamu sukai? Pertanyaannya. Jeruk. Saya lebih menyukai jeruk karena banyak mengandung vitamin C yang bagus atau baik untuk daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Itu sudah satu paragraf yang bisa kalian tuliskan. Nah, coba kalian buka lagi bukunya halaman 58. Dari cerita awas kemarin, dari cerita awas yang sudah kita main peran kemarin agar kita paham ceritanya. Sekarang kita mau memberikan pendapat kita kepada Rudi atau kepada bapaknya, si pengendara motor kemarin. Apa yang kita bisa berikan kepada mereka? Nah, coba kita lihat di halaman 58. Di situ ada 2 pertanyaan yang bisa membantu kalian berlatih menuliskan paragraf argumentasi. Coba tuliskan dulu. Menurut kalian, kalau pertanyaannya menurut kalian, kalian jawab seperti apa nanti? Bisa salah satu kalian gunakan adalah menurutku. Menurutku, apa yang seharusnya Rudi lakukan? Menurutku, yang Rudi harus lakukan adalah apa? Coba alasannya. Ya, oke. Yang kedua, coba kita lihat lagi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat kalian tentang tindakan yang dilakukan pengendara sepeda motor? Pendapat kalian tentang si bapak itu? Ingat-ingat lagi, kalau lupa bisa baca kembali. Bapaknya kemarin apa? Ya, kalau kamu lupa, kamu bisa buka lagi ceritanya. Nah, itu kita tinggal sajikan dalam bentuk kalimat. Ibu minta untuk satu soal yang ke-1 itu dan yang kedua itu kalian boleh tulis 1 paragraf aja dulu. 1 paragraf itu bisa minimal 2 kalimat. 2 kalimat saja ya. Ibu minta 1 paragraf aja. 1 paragraf itu minimal 2 kalimat. Yuk, coba dituliskan menurut kalian. Yang nomor 1. Di buku latihannya saja. Ya, yang Rudi. Pertanyaan nomor 1, menurut kalian apa yang seharusnya Rudi lakukan? Mengapa? Kalian berikan saran kepada Rudi. Ayo, bisa dikerjakan dari sekarang. Kok susah? Hanya memberikan pendapat itu nggak ada yang salah. Soalnya nggak usah ditulis. Kalian tulis pendapatnya kalian. Pendapat itu ingat ya, nggak ada
ada yang salah. Semuanya benar, tergantung kamu bagaimana meyakinkan. Rudi. Iya, minimal 2 kalimat aja nggak apa-apa. Titiknya 2. Ya, ditulis dulu. Pulpen lu hilang. Kenapa simpan di bawah kursi? Kalau di bawah kursi pasti disapu, pakai sapu udah. Nanti kembali ke ibu lagi. Istirahat nanti boleh beli. Yuk, dikerjakan dari sekarang, ngobrolnya nanti lagi buat ibu yuk. Kamu sudah ya. Oke, kamu salah. Apa yang kalian bilang? Kasih saran sama Rudi. Jangan takut, kalian tulis. Nggak ada yang salah, nggak ada yang lalu disalahkan kalau kita nggak salah. Ya, kalau kamu itu seharusnya boleh. Pertanyaannya nggak usah ditulis, jawabannya aja. Nah, untuk satu soal itu kalian boleh buat 1 paragraf. 1 paragraf itu minimal 2 kalimat. Nggak tahu lagi 2 kalimat. Ya, itu aja udah selesai. Kalimatnya harus sempurna.
Selamat siang nih. Selamat siang, Bu Mel. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan Bu, kabar saya baik. Bu Nini sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan sekali, baik juga ya. Maaf, ini saya mau mengganggu sedikit waktunya. Tidak Bu, ini saya sudah selesai mengajar. Oh begitu, baik Bu Mel. Anda kemarin sudah melaksanakan pembelajaran berdasarkan student center ya? Ya, Bagaimana perasaan Bu Mel setelah melakukan pembelajaran ini? tentu saya senang ya Bu bisa melakukan pembelajaran student center meskipun masih tahap belajar. Terus terang saya sedikit grogi karena tidak seperti biasanya. Kemarin saya mengajar diobservasi langsung oleh rekan kerja sebagai supervisor. Gitu Bu. Oke, tapi kemarin saya lihat luar biasa sekali loh semangatnya. Lalu menurut Bu Melani, apakah seluruh siswa sudah aktif dan kreatif dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau menurut saya ya Bu, itu sudah. Karena anak-anak sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti mengutarakan pendapat, meskipun ada beberapa yang kurang aktif seperti itu. Oke, baik. Lalu untuk media yang sudah Ibu gunakan dalam pembelajaran, apakah sudah mencerminkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Sudah Bu, sudah mencapai tujuan pembelajaran itu karena pembelajaran sudah dikemas sesuai dengan kebutuhan anak. Oke, nah menurut Bu Melani nih ya, Ya. bagaimana dengan cara penyampaian materi yang sudah dilakukan? Apakah sudah dengan mudah ditangkap oleh anak-anak? Ya. Kalau menurut saya sendiri dari hasil proses pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu, saya rasa sudah melaksanakan semua satuan pendidikan yang sudah saya susun sebagai rencana pembelajaran yang saya buat nih. Nah, tetapi saya juga merasa bahwa ini tuh belum maksimal karena hasilnya itu masih ada beberapa anak-anak yang merasa kesulitan untuk membuat paragraf argumentasi seperti itu. Oke, berarti kemarin Ibu melihat bahwa ada sih beberapa hal yang belum maksimal gitu Iya. ya. Oke, dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, apakah pembelajaran tersebut memberikan makna bagi anak-anak? Ya, harapan saya sebenarnya dalam setiap proses pembelajaran itu harus bisa memberikan makna dan bermanfaat bagi anak-anak. Oke, betul sekali Bu, karena pembelajaran yang bermakna bagi anak itu pastinya akan terkenang terus ya sampai nanti mungkin mereka lebih dewasa atau mereka besar nanti. Ya, benar sekali Bu ini. Nah, baik. Selanjutnya, rencana tindak lanjut apa yang akan Bu Melania lakukan Ya. untuk pembelajaran-pembelajaran berikutnya? Saya akan terus berusaha Bu untuk memberikan bimbingan bagi siswa yang masih kurang aktif dan masih kurang kreatif dengan melakukan inovasi pembelajaran yang menarik sehingga siswa tertarik dan senang dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga akan mencoba memberikan contoh teks argumentasi lebih banyak lagi kepada anak-anak sehingga mereka itu nggak merasa asing dengan kata-kata argumentasi. Oke, keren sekali nih. Semoga apa yang menjadi rencana oleh Ibu Mel ini ke depan akan memberikan hasil yang lebih baik lagi untuk jenengan sendiri serta untuk siswa di kelasnya. Ya, Ya, amin Bu. Terima kasih Bu Neni. sama-sama Ibu. Baiklah kalau begitu, bolehkah saya memberikan hasil observasi yang saya lakukan kemarin di kelas? Coba saya lihat ya Bu. Benar Bu, memang dalam hal ini saya belum maksimal dalam melakukan kegiatan pembelajaran berbasis student center. Oke, tapi Bu Melania, Anda itu adalah guru yang luar biasa sekali. Karena kemarin saya melihat ketika dalam pengorganisasian kelas, Anda itu mampu mengaktifkan siswa. Bahkan dalam belajar pun Anda termasuk guru yang tangguh karena Anda tidak menyerah supaya mereka sampai mengerti.
Terima kasih Bu atas masukannya. Saya akan mencoba memperbaiki proses pembelajaran saya ke depannya. Sama-sama ya Bu. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih sekali atas waktu yang sudah diberikan kepada saya siang hari ini untuk melakukan kembali diskusi bersama Bu Mel tentang observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin. Sama-sama Bu Neni, semoga kita bisa terus berproses dalam belajar, terutama hal-hal yang baik yang bisa Bu Neni bagikan ke saya. Ya, sekarang bagaimana ini kira-kira perasaan Ibu setelah saya melakukan pengamatan dan melakukan coaching pada Anda? Ya, saya merasa lega dan senang karena saya jadi menyadari kekurangan yang ada dalam diri saya dalam memberikan pembelajaran di kelas, sehingga perasaan cemas saya yang ada dalam diri saya itu ya sedikit berkurang ya Bu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan siang ini dapat dilaksanakan agar saya bisa mengajar lebih baik lagi dan menjadi guru yang lebih profesional lagi. Tentu Bu Melani, harapan yang luar biasa sekali ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu, dan semangat menjadi guru yang ulet dan sabar. Saya mohon izin untuk kembali ke kantor. Ya, baik Bu Neni, terima kasih atas kesempatannya. Mari. Ya, Bu.